هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Amma ba'du. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dijaga ketaatan kita kepada Allah dan juga kesehatan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semenjak terdengarnya berita ada warga Indonesia yang positif corona, ada beberapa barang yang harganya mulai naik, melambung naik, bahkan ada berita ada beberapa pihak yang menggunakan kondisi tersebut untuk menimbun barang seperti masker sehingga harganya melambung tinggi. Nah, penimbunan barang seperti itu dalam Islam disebut dengan al-ihtikar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Rawahu Muslim. Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali dia adalah seorang pendosa. Imam Syaukani ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan bahwa penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pelaku penimbun itu berdosa, itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang haram. Begitu juga didasari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hajj ayat 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yurid fihi bidzulmin wa may yurid fihi bil hadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang menginginkan penyimpangan atau kezaliman di dalam Masjidil Haram, di tanah haram, maka kami akan menimpakan kepada dia azab yang pedih. Ketika menafsir ayat ini, Imam Al-Qurtubi menyitir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtikaru ta'ami fil harami haramun, ihtikaru ta'ami fil harami ilhadun. Menimbun barang, menimbun makanan di tanah haram itu termasuk bentuk penyimpangan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ayat tersebut itu termasuk dalil diharamkannya al-ihtikar, menimbun barang. Nah, dari hadis dan juga ayat ini, dari kedua nasar ini, kita bisa menarik satu kesimpulan, bisa mengambil satu pelajaran penting bahwa al-ihtikar, menimbun barang itu diharamkan. Hanya saja ada catatan penting yang perlu kita ketahui juga, bahwa tidak setiap penimbunan barang itu haram. Karena Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah menjual kebun kurma Bani Nadir, kemudian menyimpan hasilnya untuk keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap penimbunan barang itu diharamkan. Maka para ulama memberikan catatan-catatan seperti halnya Syekh Dr. Fathi At-Turaini bahwa keharaman menimbun barang itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah objek yang ditimbun termasuk objek yang dibutuhkan oleh orang banyak. Artinya tidak hanya terkhusus pada makanan pokok saja. Ketika barang itu dibutuhkan orang banyak, maka menimbunnya itu nanti bisa berpotensi diharamkan. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, objek yang ditimbun tersebut itu didapatkan dengan cara dibeli dari tempat sekitar, bukan diimpor. Alasannya apa? Alasannya adalah yang pertama, sabda Rasulullah SAW, al-jalibu marzuqun wal muhtakir mal'unun. Orang yang mendatangkan barang dari luar itu semoga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang penimbun semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alasannya adalah kebutuhan orang itu banyak tergantung kepada objek-objek di sekitar dia, bukan dari barang yang datangkan dari luar. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga,
tindakan tersebut dilakukan ketika harga itu naik, dan dia tidak akan menjualnya kecuali ketika harga itu bertambah naik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tidak setiap penimbunan barang itu diharamkan. Terkait dengan apa yang kita alami saat ini, masker, alat kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita, mengingat begitu masifnya penyebaran virus corona, maka kebutuhan kita kepada alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer dan semisalnya itu menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan. Nah, berangkat dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang haramnya menimbun barang, maka tak selayaknya kita sebagai seorang muslim itu melakukan perbuatan tersebut. Janganlah sampai kita mengambil keuntungan, meraup keuntungan yang banyak ketika orang lain sedang dalam kesulitan. Bahkan mungkin bisa di antara kita itu dengan kelonggaran rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia, itu dia memberikannya kepada orang lain secara cuma-cuma. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.